Halo teman-teman semua, selamat pagi di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, olahraga yang teratur supaya imun kita tetap terjaga, teman-teman ya. Hari ini teman-teman, jadi mau ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di Surabaya Timur, Masian. Tapi kali ini bukan rumah inden atau perumahan yang fasad depannya sama semua. Jadi perumahan ini sudah ada cukup lama teman-teman, mulai Jerit Kecil sudah terkenal gitu ya. Jadi kita lagi ada di Manyar Tirtomoyo yang ada di Surabaya Timur, tapi member-member ke Surabaya Pusat. Kenapa? Karena dekat kemana-mana teman-teman. Kalau kita lihat perumahan Manyar ini, komplek perumahan Manyar ini sudah lama terbentuk dan juga ukurannya besar-besar teman-teman. Kalau kita lihat di sebelah kanan kiri depan belakang kita, ini ukurannya lebarnya gede-gede, ada yang 10 meter, ada yang 12 meter. Tapi kali ini rumah yang mau kita lihat adalah rumah yang lebarnya 6 tapi kelihatan tetap besar gitu ya. Jadi mungkin rumah ini adalah rumah yang dulunya lebar juga tapi display jadi beberapa rumah kayak gitu. Jadi bangunannya baru. Gimana sih dalamnya? Yuk kita masuk. Tapi sebelum kita masuk teman-teman, untuk row jalan di depan rumahnya sendiri ini sekitar 12 meter dan bisa dipakai sekitar 3 mobil, 3,5 mobil papasan itu masih bisa teman-teman. Jadi area depan rumah kita jalannya itu besar ya, nggak perlu sempit-sempit, nggak perlu takut sempit gitu ya. Terus di sebelah sana pun juga ada pos security teman-teman. Jadi rumah ini di Manyar Tirtomoyo dekat ke security jadi lebih aman gitu ya untuk rumah kita masih sendiri. Terus untuk hadap rumah ini hadapnya barat teman-teman. Jadi kalau siang mungkin agak sedikit panas tapi nggak apa-apa. Dalamnya kita bakal lihat akan lebih adem. Kenapa? Karena ceilingnya tinggi. Nah ini kebetulan jadi sekarang lagi nge-review sambil ditemenin sama angin gitu ya. Jadi anginnya lumayan ngebes kali ini. Yuk kita langsung cek rumahnya. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, kita mau bahas area fasad depannya dulu dan juga jalannya, teman-teman. Jadi di tempat ini, di rumah Manyar Tirtomoyo ini ada 2 akses masuk, ada 3 akses masuk bahkan ya. Yang pertama kita bisa lihat di sebelah sana, itu bisa nanti tembusnya ke sekolah IPIMS, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu IPIMS apa ya, Rumah Sakit Menur. Rumah Sakit Menur ini bisa sangat dekat dengan Rumah Sakit Menur. Kalau sebelah kanan ini ada jalan kembar 2, nanti akan kita taruh videonya di sini. Nah itu ada pos security-nya juga. Itu bisa tembus ke 2 teman-teman. Yang pertama kalau ke kanan itu kita tembus ke Arif Rahman Hakim, bisa. Nah kalau kita belok ke kiri itu kita bisa tembus ke area Kertajaya. Jadi aksesnya banyak. Kalau kita tahu Arif Rahman Hakim kan banyak komersial area juga. Kertajaya pun juga banyak resto-resto. Terus kalau kita mau ke IPIMS ke Menur pun banyak jual degan. Banyak jual kelapa muda. Tapi nggak cuma itu, bisa langsung tembus ke area Agel dan lain-lain. Sebelah sana kayak gitu. Oke, kita masuk ke area bangunannya teman-teman. Sebelah sini dari jalan raya kita naik level sedikit. Nah ini area carport ya, itu cukup naik dari jalan sampai ke sini. Ini sekitar 50 cm teman-teman dan lumayan tinggi gitu ya, 50 cm. Terus nah yang bikin oke lagi rumah ini adalah biasanya kalau lebar 6 itu carportnya cuma 1 ya. Jadi rumah ini ukurannya 6 kali 14,25 teman-teman, yang mana carportnya ada 2. Jadi kalau teman-teman punya mobil 2 dan punya beberapa kendaraan gitu ya, ini sangat oke. Karena biasanya kalau rumah lebar 6 itu carportnya cuma 1. Mereka banyak denahnya itu untuk bangunannya, tapi enggak. Di area depan ini benar-benar full untuk carport. Bisa kita lihat nggak ada bangunan di sini, sekitar 6 kali 4 meter ini nggak ada bangunan sama sekali. Jadi full buat area carport dan area kendaraan kita. Nah di sini pun juga dilengkapi sama tandon air bawah teman-teman. Terus juga ada keran juga di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman mau cuci mobil sendiri ya kan, karena sudah disediakan carport 2, pasti kebutuhan untuk apa ya, cuci mobil atau mungkin bersihin kendaraan, bersihin barang. Apalagi kan sekarang pandemi ya, jadi mungkin banyak bersihin barang
dari luar gitu kan. Nah ini sudah disediakan keran juga, jadi selain buat nyuci mobil, buat cuci tangan pun juga bisa. Oke, kita ke area sebelah sini. Oh ya, terus sama bahas lantainya ya teman-teman. Meskipun ini keramik tapi tetap ada teksturnya, jadi ada tekstur batunya. Rasanya ini di print juga, jadi ini keren di print tapi tekstur batu-batunya itu tetap ada. Nanti dimasukin sama Fahmi. Jadi waktu kita jalan ke sini nggak licin ya, jadi aman. Buat anak-anak kita juga aman. Oke, ke sebelah sini mereka pakai batu, bebatuan, disusunnya kayak bata teman-teman. Jadi kesannya bisa lebih lebar dan juga ada beberapa jendela gitu ya. Ini jendela untuk ruang tamu dan juga ini jendela untuk kamar. Di terasnya, nah ini yang bikin kesan mewah di awal pun juga ada dari terasnya teman-teman. Di area teras ini mereka ambil granit yang teksturnya marble teman-teman. Kalau kita lihat desain dari yang tadi carport sama ini mungkin agak bentrok ya. Kalau yang depan ini mungkin agak ada tradisionalnya dikit, jadi kayak ada anyaman-anyaman gitu untuk modelnya, motifnya. Nah kalau masuk ke sini itu lebih ke arah mewah, ke arah mewah, ada looksnya. Marble-marblenya juga kelihatan warnanya hitam dan putih, dan memang harus sering-sering dibersihkan ya. Kalau motif-motif seperti ini itu rawan kotor teman-teman, jadi kelihatan. Nah ini kan masih kotor ya, banyak debunya, belum dipel, jadi kayak apa namanya, marblenya kayak ketumpuk sama kotoran itu jelek kayak gitu. Jadi konsep duanya ini agak bentrok menurut saya. Ada anyaman yang terlalu tradisional, ada bebatuan juga, terus masuk ke sini yang looks gitu ya. Tapi it's okay. Untuk space-nya sendiri nggak terlalu besar teman-teman. Tapi untuk kita mau kasih kursi, mau terima tamu di sini, tamu luar ya. Karena mungkin sekarang pandemi, jadi nggak langsung masuk ke dalam. Di luar sini bisa kasih meja kecil juga, atau mungkin untuk rak-rak sepatu, bla bla bla, helm, tempat helm itu masih bisa teman-teman. Oke, gimana keseruan dalamnya? Let's go, kita masuk. Forget all the wrongs and every reason why we've changed. Oke, sekarang kita lagi ada di ruangan yang pertama, teman-teman, yaitu ruang tamu. Kalau biasanya ukuran 5, lebar 5, 6, itu ruang tamunya jadi satu sama ruang keluarga. Tapi kali ini enggak, teman-teman. Jadi dibedakan ruang tamu dan ruang keluarga atau ruang tengahnya. Sekarang kita lagi ada di ruang tamu gitu ya. Ini nggak seberapa besar, mungkin sekitar 2 meter kali 3 meter aja, nggak sampai 2 meter mungkin ya. Oh ya, sekitar 2 meteran lah, sekitar 2 meter sampai 3 meter. Nah karena rumah ini ada barat teman-teman, jadi dari segi bangunannya harus berfungsi supaya bisa lebih dingin. Karena kalau ada barat kan di jam-jam tertentu, jam-jam siang ke sore itu kan lumayan panas ya. Nah kalau mendungan enak gitu ya, nggak kena sinar matahari. Tapi kalau siang, waktu musim kemarau itu lumayan panas. Nah, salah satu triknya adalah yang pertama jendelanya, teman-teman. Nah, jendelanya ini bisa dibuka yang pasti. Tapi mereka pakai kaca dilapisi apa ya namanya? Film, teman-teman. Jadi nggak langsung kaca clear, kelihatan dari depan semua, enggak. Jadi karena ini ada barat, supaya cahayanya yang masuk itu nggak terlalu nyentrong ke kita dan nggak terlalu panas, jadi ketahannya di kaca ini. Nah ini salah satu tips supaya teman-teman yang punya rumah ada barat itu bisa dikasih kaca film kayak gini supaya cahayanya nggak langsung masuk, jadi tetap adem. Yang kedua adalah ceilingnya teman-teman. Ceilingnya ini tinggi ya, ngasih kesan mewah juga. Kalau teman-teman lihat ceilingnya ini double ceiling ya, terus plafonnya mereka itu double ceiling, dari ceiling yang pertama ke yang paling atas itu juga besar untuk space-nya gitu ya, jadi nggak terlalu sempit mepet-mepet gini. Nah membuat udaranya juga semakin lebih lega teman-teman, kayak gitu. Ini untuk ruang tamunya gimana? Dari ruang tamu, dari carport, dari teras sudah oke. Kita masuk ke ruangan yang kedua. Oke, sekarang jadi sudah ada di ruangan yang kedua, yaitu ruang keluarga teman-teman. Kalau kita bisa lihat ruang keluarga di sini cukup besar, nggak dipakai sekat apapun gitu ya, bahkan sampai ke area dapur pun jadi satu supaya bisa kelihatan lebih luas. Nah itu, ini ukurannya sekitar 5 kali 3,5 meter teman-teman. Di sebelah sini ada kamar, tapi sebelum ke kamar kita ke area sini dulu ya, dapur dulu. Nah ini yang bikin kesan modernnya lebih nambah teman-teman. Kenapa? Soalnya untuk top labelnya ini sudah pakai granit. Nah granitnya ini sama kayak yang di teras depan dan juga nanti di tangga teman-teman.
Jadi looks-nya nambah, terus sudah dikasih sink juga dan juga keran. Terus dikasih keramik di dinding yang ini teman-teman. Jadi aduh modernnya udah kental banget di sini. Gitu ya. Cuman kita nanti tinggal nambah kabinet yang atas dan juga kabinet yang bawah. Terus dari lantai yang utama ini ke area kabinet bawah ini juga dibedakan levelnya. Mereka lebih tinggi. Jadi nggak jadi satu kayak gitu ya. Jadi ini keren, sudah dapat dapur yang sedemikian rupa. Kita tinggal nambah sedikit aja. Oke. Nah, kita ke area sini dulu. Di ruang tengah ini dan ruangan-ruangan yang lain itu sudah dilengkapi instalasi listrik teman-teman. Ya, kita bisa lihat itu untuk AC, instalasi listrik buat AC. Terus ini juga banyak stop kontaknya. Ini setiap kamar pun juga sudah ada instalasi listriknya buat AC dan juga untuk yang lain-lain. Jadi sudah lengkap. Oke, nah di sebelah sini teman-teman, ini ada toilet. Tapi sebelum kita masuk ke toiletnya, cara di depan toiletnya ada kaca ya. Kalau teman-teman pengen kenalan sama mas-mas belakang, namanya Fami yang sering nemenin kita. Jadi sudah include sama pintu kacanya teman-teman. Jadi kita waktu mau masuk atau kita mau keluar, mau kerja atau mau kemana, bisa ngaca dulu di sini. Dari kamar mandi pun juga bisa ngaca. Oke, jadi tetap kita bisa rapi. Let's go, kita ke kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya cukup luas. Ya kenapa kok cukup luas? Biasanya kamar mandi untuk tamu itu nggak seberapa besar. Tapi ini menurut Jedit besar. Terus banyak warna coklatnya. Bukan banyak ya, rasanya ini didominasi sama warna coklat. Dari dinding yang ini, dinding yang depan, belakang dan samping ini coklat. Motifnya marble tapi nggak seberapa kental, nggak seberapa nge-highlight gitu marble-nya. Terus terlalu banyak motif menurut Jedit. Jadi ini motifnya kayak prisma-prisma gitu. Kesannya kan ada 3D-nya. Terus bawahnya ini juga keramiknya kasar, bebatuan terus warnanya kayak catur gitu ya. Jadi putih coklat dan juga putih coklat dengan apa namanya, pattern yang beda-beda. Ini beda. Jadi menurutku agak bentrok gitu ya. Modern oke, tapi kurang apa ya, kurang elegan lah untuk memilih keramik yang atas dan yang bawah. Terus untuk toiletnya juga sudah toilet duduk gitu ya, sudah ada showernya juga, dan di kamar mandinya juga sudah ada instalasi buat water heater. Jadi teman-teman tinggal beli aja, tinggal masang-masang tok, nggak perlu dodol-dodol lagi, nggak perlu bikin saluran lagi, nggak perlu teman-teman. Jadi sudah langsung tinggal masang. Oke, let's go, kita ke kamar yang sebelah sana. Nah, sebelum kita ke kamar yang pertama teman-teman, ini ada disediakan juga wastafel. Jadi buat kita cuci tangan, pastikan kita nanti dari dapur atau dari makan gitu ya, dari meja makan, kita butuh tempat untuk cuci tangan. Nah di sini juga disediakan untuk wastafelnya teman-teman. Oke, let's go, kita ke area sini. Ini adalah kamar pertama di lantai bawah. Jadi rumah ini kamarnya ada 3 plus 1 ya untuk ART, dan kamar mandinya pun juga 3 plus 1 teman-teman. Jadi sekarang Jedit lagi ada di kamar yang pertama di lantai 1. Di lantai 1 ini cuman ada 1 kamar aja. Terus bisa kita lihat masuk ke sini. Menurut Jedit cukup besar ya, sekitar 3 meter kali 2,5 meter. Bisa untuk kasur single, bisa untuk queen juga bisa gitu ya. Tapi kita juga kalau misalkan mau pakai lemari pun juga harus diperhitungkan mau pakai kasur yang apa. Untuk ceilingnya ini lebih pendek beberapa senti dari yang depan, karena yang depan tadi dua-duanya di ruang tamu dan ruang tengah itu double ceiling. Jadi ada beberapa tingkatan. Nah, tapi kalau yang ini di tingkatan yang paling bawah sekitar 3,5 meter lah. Jadi masih tinggi, masih dingin. Sirkulasi udaranya oke. Nah, di sini juga itu sudah dilengkapi sama kaca film yang sama kayak di ruang tamu, teman-teman. Jadi tidak panas dari depan. Gitu ya. Kepancar sinar matahari pun juga tetap ketolong sama kaca ini. Kayak gitu. Juga sudah disediakan lampu. Oke, itu aja yang mau kita review dari sini. Let's go, kita ke area selanjutnya. Take it easy. Oke, di depan dapur, di sebelah wastafel ini ada kabinet bawah tangga, teman-teman. Nah, karena ini ruangannya banyak, ukurannya cukup besar, 6 x 1425, ruangannya banyak, tapi mungkin
untuk gudangnya terlalu eman ya teman-teman. Maksudnya terlalu eman itu kalau kita pakai satu ruangan sendiri untuk gudang itu menurutku eman karena masih belum terlalu memadai ukurannya. Nah ini adalah area bawah tangga yang bisa digunakan untuk gudang dan nggak kecil teman-teman. Ini karena tangganya ini lebar, mungkin sekitar 120 lebarnya ya, 120. Nah ini juga tinggi, jadi spot buat gudang ini juga besar. Sampai bawah-bawah sini juga bisa. Mungkin ini bisa untuk beberapa ambalan ya namanya. Jadi ada beberapa tingkatan gitu, baru kita kasih pintu. Nah ini besar teman-teman. Jadi kita nggak perlu menyediakan ruangan lagi untuk gudang. Tapi kalau yang di sini tinggalnya sedikit, bisa untuk gudang beberapa ruangan. Oke. Nah sebelum kita ke area tangga, kita ke sebelah sini dulu. Nah ini adalah ruangan untuk service area teman-teman. Jadi kita bisa lihat lantainya ya, sama kayak yang di depan. Motifnya nyaman dan bebatuan gitu, dan terlalu bentrok sama yang lain-lain. Nah di sini ada keran untuk kita bisa cuci, ada stop kontak juga, dan juga sudah disediakan sanyo ya, sanyo sudah ada. Terus listrik buat mungkin teman-teman mau naruh mesin cuci di sini atau mau naruh yang lain-lain itu bisa. Ini juga sudah disediakan keran, dan pinggir-pinggirnya sudah dikasih keramik juga, jadi nggak ngerembes dari samping kayak gitu. Ini ruangan untuk service area. Nah di sebelah kiri ini adalah ruang untuk ART teman-teman, untuk kamar tidur ART. Bisa untuk ART atau mau pakai gudang juga bisa. Kalau misalkan di sini yang tinggal masih sedikit, ART-nya mungkin taruh bawah situ masih oke. Terus ini ruangannya nggak seberapa besar, sekitar 1,5 meter kali 1,25 lah ya. Soalnya lebarnya nggak seberapa besar. Itu untuk ceilingnya, tapi sama kayak yang depan teman-teman, sekitar 3,5 meter. Tetap ada jendelanya, jadi sirkulasi udaranya terjamin gitu ya, dan bisa dibuka juga jendelanya. Nah gitu, jadi bisa dibuka-buka, jadi nggak pengap ya. Nah ART juga ada kamar mandi pribadinya. Waduh keren banget, ART ada kamar mandi pribadi. Dicukup-cukupkan gitu ya. Tapi ini menurut aku juga sudah cukup, sudah ada klosetnya dan juga sudah ada kerannya. Jadi tinggal nambahin timba ya, apa namanya? Timba, ember. Nah bener, aduh ember. Yes, mau pakai ember yang plastik atau yang batu-batu kayak di Bali itu boleh, itu bisa. Jadi sudah terjamin lah. Terus ukurannya pun juga masih buat mandi itu masih enak gitu loh, kayak muter pun kayak bisa, nggak terlalu. Biasanya kan kalau disempit-sempitin kayak gini kan bawah tangga kan ya. Nah ini nggak di bawah tangga. Terus ceilingnya juga sama kayak, nggak sama, ceilingnya ini lebih pendek, sekitar 2,75an sampai 3, nggak sampai 3,5. Oke, toilet sudah ada. Jadi kalau pengen privasi nggak kecampur sama ART, rumah ini oke untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, nah ini tangganya juga bukan tangga yang sempit tapi tangga yang lebar teman-teman. Nah ini berpengaruh juga ke kabinet bawah tangga yang tadi kita lihat gitu ya, karena tapaan tangganya ini lebar, jadi kabinet bawah tangganya juga ikut lebar. Terus untuk di sini, nah yang bikin ada kesan mewahnya lagi adalah granit yang dipakai di tangga ini juga sama kayak yang di teras depan dan juga di table-nya dapur. Jadi banyak marble-nya, highlight-nya warna putih. Terus ya itu kesannya lebih mewah. Biasanya rumah-rumah yang besar-besar aja, yang mewah-mewah aja, yang pakai granit warna hitam biasanya. Tapi di sini pakai warna hitam jadi looks gitu ya. Tapi di beberapa spot menurutku kurang balance ya, kayak tadi di dapur, terus di depan karpotan kayak anyaman-anyaman itu mengurangi nilai looks-nya. Tapi masih oke. Gitu ya. Ini lebarnya sekitar 1,2 meter itu. Terus untuk ceilingnya sendiri teman-teman ini void ya, jadi dari bawah ke atas itu sekitar 8-9 meter oke lah ini. Jadi gede. Cuman kalau mau nambahin lebih mewah lagi ditambahin lampu teman-teman, lampu yang lainnya kabelnya jatuh ke bawah. Nah ini jadi lebih mewah lagi, warna kuning keren kayak gitu. Terus untuk setiap anak tangganya sekitar 15 sentian, tetap enak gitu ya. Terus pegangan tangganya ini kayu ya, jadi nggak cuma besi. Untuk besinya di area yang waktu kita masuk pertama tadi
naik tangga, maksudnya naik tangga sampai ke setengahnya pakai besi. Cuman karena ini sudah ada temboknya, jadi nggak perlu besi lagi. Pegangannya kayu dan jarang dipakai ya di rumah-rumah yang ukuran standar kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan yang mana ya ini ya? Ruangan yang sebelah sini dulu deh, karena kamar utamanya sebelah situ. Nah, ruangan ini teman-teman adalah kamar kedua, kamar utama, kamar apa ya, main room lah. Yang kedua, tadi kan kamarnya 3+1, tapi yang satunya punyanya ART. Nah, ini kamar main room yang kedua gitu ya. Ini ukurannya memanjang teman-teman, bukan melebar, tapi lebarnya tetap aman. Maksudnya sekitar 1, 2, 3, 4, sekitar 2,75 lah, sampai 5 meter. Jadi 5 kali 2,75. Ini tinggi. Nah, ceilingnya juga double ceiling teman-teman. Jadi udaranya jadi semakin bagus, sirkulasinya semakin bagus. Terus setiap rumah ini, setiap kamar ya, setiap ruangan itu didukung sama pintunya yang menurutku kayak ngasih kesan wood engineeringnya itu bagus gitu. Terus rapi, terus masuk sama kusennya warnanya. Keren banget, ini dicat lagi ras. Oh enggak dicat lagi. Jadi ngeblend warna pintu sama kusennya. Dia kusennya aluminium. Terus temboknya pun juga krem coklat dikit. Jadi nggak terlalu banyak boltnya. Mungkin mereka main bolt itu di lantainya ya, di lantai, terus di dapur. Itu banyak warna-warna yang mencolok, tapi mencoloknya pun juga masih satu apa ya? Satu area lah, yaitu warna coklat. Kayak gitu. Oke, ceiling sudah, terus instalasi teman-teman. Nah, instalasinya juga sudah ada setiap kamar. Ini ada buat AC juga. Jadi teman-teman tinggal bawa AC-nya doang, nggak perlu dodol-dodol lagi. Setiap stop kontak pun juga ada. Bawah situ juga ada. Mau dikasih wardrobe sebelah sini, it's okay. Terus ada jendela juga yang bisa kita buka, jadi dapat udara, sirkulasi udara yang alami juga masih dapat. Nah, ini tembusnya ke bawah teman-teman. Jadi kalau kita lihat ke bawah ini tembusnya ke area service room yang tadi. Kayak gitu. Oke, tapi tenang aja, di sini ada semacam kayak deck gitu. Jadi nggak kelihatan semuanya. Yang bawah kan juga ketutupan sama decknya tadi. Jadi hujannya nggak seberapa masuk. Itu aja sih yang di sini. Sudah ada lampunya juga. Nah, di kamar yang kedua ini, main room yang kedua ini, itu juga ada kamar mandi dalamnya teman-teman. Nah, ini adalah kamar mandi dalam terbesar di rumah ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat kesannya juga lebih mewah karena dindingnya warna putih, marble-nya warna coklat. Ini keren gitu ya. Terus dibedakan teksturnya juga dari sini ke yang sini. Ini sama-sama marble-nya. Marble coklat ada abu-abu tuanya sedikit gitu ya. Tapi yang di sini agak lebih 3D gitu ya. Yang di sini lebih polos biasa. Nah, yang mungkin bisa diperbaiki lagi adalah lantai yang ini, karena coraknya yang dinding terlalu banyak. Kalau ini dipolosin coklat tok gitu wah elegan banget. Di sini juga sudah disediakan tempat tataan untuk sabun-sabunnya, ada shower, wastafel, dan juga toilet duduk. Terus ini yang paling besar, lebarnya sekitar 2 meter kali 2,5 meter teman-teman. Dan lagi-lagi pintunya ya untuk kamar mandi, lihatlah. Tara. Kita bisa ngaca di mana-mana. Jadi waktu kita keluar kamar mandi kan pasti habis benerin rambut bla 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 bla, kita bisa ngaca. Kita tutup ya. Kalau mau hemat lebih hemat lagi. Habis ganti, sini ada lemari, ganti, ada kaca sebelah sini. Jadi nggak makan tempat, nggak makan biaya juga. Sudah include sama pintu kacanya. Keren. Yuk kita ke kamar yang utama. There's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby. Nah, untuk yang di lantai 2 ini teman-teman, mungkin space area mobilisasi kita nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi dari tangga tadi langsung masuk, jedok ke kanan dan ke kiri. Yang ke kiri ke kiri kamar utama, ke kanan yang kamar yang nomor 2 tadi. Jadi nggak seberapa banyak untuk mau naruh meja kerja atau apa, itu nggak bisa teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke kamar utama. Let's go. Jadi ini adalah kamar utamanya, sangat besar ya teman-teman, sangat besar, sangat lega, dan lagi-lagi ceilingnya ini double ceiling, gitu ya. Jadi, oh ya, terus di setiap plafonnya itu ada kayak bingkai lagi gitu teman-teman. Jadi ada
kayak semacam vintage-nya juga. Biasanya kalau rumah modern kan atapnya ya wes lurus gitu aja ya. Tapi ini enggak, setiap sudut-sudutnya itu ada bingkainya teman-teman. Gitu. Jadi lebih ke arah vintage-nya tuh ada gitu ya. Terus untuk ukurannya sendiri ini 6 dari kiri ke kanan 6. Terus lebarnya ini sekitar 4,5 meter teman-teman. Tapi kepotong sama balkon depan ya teman-teman ya. Nah, ini lebar banget, besar banget. Terus instalasinya pun juga sudah ada. Ini juga sudah terpasang lampu-lampunya. Nah, di area sini ada balkon mini ya. Jadi balkonnya nggak seberapa besar gitu ya. Besar ini di area kamarnya. Balkon ini nggak seberapa besar teman-teman, dan tidak untuk kongko-kongko ya. Kalau kongko di dalam aja atau di bawah tadi bisa. Ini untuk ya cuman sekedar melihat ke depan ada tamu atau apa. Cuman di atas ini sudah dilengkapi sama saluran pembuangan. Karena mungkin hujannya nanti bisa masuk ke sini gitu ya. Sudah dilengkapi sama saluran pembuangan, jadi nggak akan banjir di sini. Oke, kayak gitu. Ini untuk depannya. Nah, untuk kacanya pun di bagian depan semua fasadnya. Kalau kita lihat dari fasad itu, ini juga sudah pakai kaca film semua. Bahkan sampai atas pun juga pakai kaca film, teman-teman. Ini sampai ke sana ya. Itu pakai kaca film semua, jadi nggak langsung masuk ke kamar. Kamar kita tetap adem, dapat udara dari ceiling, ketahan dari luar, terus ketambahan AC. Jadi sudah dinetralisir lah ya untuk tingkat panasnya kayak gitu. Ini juga ada jendela yang bisa dibuka 2. Nah, di area sini adalah area untuk kamar mandi teman-teman, kamar mandi dalam yang kedua gitu ya. Nah, kenapa kok yang ini lebih kecil? Karena mungkin space-nya lebih banyak digunakan untuk kamar ya. Jadi daripada kamar yang kedua, kamar ini lebih kecil karena sudah untuk tempat tidur dan lain-lain. Untuk fasilitasnya sendiri sudah sama, ada shower, ada toilet duduk, juga ada tatanannya. Untuk granitnya pun juga sama. Cuman itu tadi terlalu banyak pattern ya. Rumah ini kayak bentrok mulu. Bagus, bangunannya bagus, cuman kayak pemilihan granitnya tuh terlalu bentrok. Jadi kurang elegan. Tapi dari segi bangunan oke. Gitu ya. Mereka ngasih kesan tinggi, ngasih kesan bagus. Terus ini juga ada wastafel untuk ya cuci tangan, sikat gigi. Nah, terus di bawah tadi juga dikasih satu granit gini teman-teman, supaya waktu kita cuci tangan nggak nyiprat ke tembok, jadi nggak lembab, nggak lapuk gitu ya catnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bawah yuk. Take it easy, take it slow. Just like before. Take it easy. Oke, untuk review singkat teman-teman. Jadi rumah ini tadi ya ukurannya 6 x 14,25, hampir 15 meter. Nah, untuk bangunannya sendiri totalnya adalah 125 meter persegi. Terus rumah ini juga sudah SHM, IMB-nya lengkap juga, dan tandon airnya ternyata nggak cuma di bawah tapi atas bawah gitu ya. Listriknya 2200 watt, jadi cukup untuk kita rumah 2 lantai. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman sekitar 1,9 M-an. Jadi untuk harga segitu menurut teman-teman gimana? Worth it atau enggak? Areanya ada di pusat kota Surabaya, Surabaya Timur, deket kemana-mana, row jalannya besar gitu ya. Terus carportnya ada 2, kamarnya ada banyak, kamar mandi dalamnya juga ada banyak, sudah SHM, terus instalasi air dan listrik juga sudah tersedia semua. Menurut teman-teman worth it nggak? Yuk coba tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman butuh info lebih lengkap tentang rumah ini, bisa langsung kontak nomornya ada di bawah ini. See you on our next video. A doubt about us, and